Imam Malik itu mengatakan bahwa meniat puasa di awal bulan Ramadan ya untuk 1 bulan penuh itu cukup. Dari pagi belum makan, belum minum, belum rokok, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus jam 9 atau jam 10 terus kita pikir puasa gitu ya. Saya puasa aja deh hari ini. Nah, itu boleh. Boleh. Tapi yang jelas tadi kalau ada yang bilang apa namanya Ya enggak juga lah. kumur-kumur pakai kuah rendang, ya itu jelas batal. Tapi kan cuma kumur-kumur doang ya. Syarat sahnya puasa itu berakal. Kamu nggak berakal udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana puasanya untuk hari ini? Masih gak ada yang bolong kan? Semangat lah ya. Semangat ya. Jangan semangat. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas seputar puasa kembali. Kita masih di podcast Ramadan. Goresan Kisah. Dor. Jadi lupa kata-kata. Lupa ya, bingung gue ngomong apa. Langsung jadi pertanyaan Pak Mami. Waduh, langsung banget ya. Langsung aja. Ya udah nggak apa-apa dah. Langsung aja kita ngobrol lagi. Kita bahas lagi. Apa nih kita hari ini mau bahas apa nih? Gimana? Masih seputar Ramadan sih. Ya, gimana? Ini amal itu tergantung dari niat. Betul. Amal itu tergantung dari niat. Terus bagaimana dengan niat puasa pada bulan Ramadan? Cuma kata-kata lah. Bingung. Jadi betul. Ini karena kita masih di awal-awal Ramadan, ya kita masih awal-awal Ramadan, jadi kita masih bahasnya tentang apa namanya hal-hal yang memang kita bahas untuk awal-awal Ramadan. Salah satunya tuh niat. Ini penting banget, Tin. Penting banget. Karena apa? Bahasanya tuh inamal amalu biniat kan. Setiap amal itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi niat itu juga menjadi salah satu yang penting daripada setiap amal. Jadi kalau misalkan kita beramal terus kemudian kita nggak meninggalkan niat, itu bisa menjadikan amal itu tidak sah gitu. Tidak sah. Contoh misalkan kayak salah satunya yang kita bahas ini adalah Ramadan. Nah, ini penting sekali buat teman-teman semua supaya tahu bagaimana dengan niat bulan puasa nih bulan Ramadan itu bagaimana. Jadi kita bahas begini, bahwasannya menurut para ulama terutama di mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa niat itu wajib hukumnya. Ya, niat itu wajib hukumnya di bulan untuk berpuasa. Nah, niat itu hukumnya wajib, tempatnya di hati. Jadi di hati, bukan di lisan ya. Terus kemudian kapan nih waktu niat yang harus dilakukan ya? Kapan waktu yang harus dilakukan untuk niat puasa di bulan Ramadan? Nah, ini menurut para ulama madhab Syafi'i itu niat yang kita lakukan di bulan puasa untuk berpuasa itu harus dilakukan, wajib hukumnya dilakukan setiap malam. Sudah tarawih. Setiap malam. Yang disebut malam itu kapan? Malam itu ya sebelum terbitnya fajar. Ya. Itu masih malam. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi mulai dari tenggelamnya mega merah, ya sebenarnya ya itu masuk malam. Pokoknya dia sudah masuk. Aduh, bukan mega merah apa sih? Ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Ya, tenggelamnya matahari itu sudah masuk malam. Sampai kapan? Sampai tulu'il fajri, sampai keluarnya atau munculnya fajar sodik ya. Nanti mungkin kita pembahasan itu di ini lain. Nah, jadi kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan yang sifatnya wajib, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, maka kita wajib berniat puasa di setiap malam bulan Ramadan. Kalau kita kelewat nggak niat, jatuhnya puasanya jadi tidak sah. Itu. Kalau lupa gimana? Nah, jadinya nggak sah. Nggak sah juga? Iya, kalau kita nggak niat di bulan, kalau nggak malamnya kita nggak niat.
Makanya biasanya kalau kita kan kebanyakan kan kalau sholat tarawih Ya, itu langsung malamnya niat. kan niat. Ya. Nah, malamnya tuh niat. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani. Hmm. Ada yang Ramadhana. Nah, ini juga nah, sebenarnya sih nggak perlu dibahas, tapi kadang-kadang ya kaidahnya kalau secara Nah, ilmu bahasa Arab eh, lebih tepatnya tuh Ramadhani gitu. Nah, nggak usah dibahas lah. Ini lafdun niat sih sebenarnya. ya. Jadi kita biasa gitu. Nawa itu sama khodin an adai farti syahri Ramadhani hadihi Sanati. sanati fardlillahi taala. Jadi seperti itu. Jadi setiap malam itu biasanya kita niatkan saya niat berpuasa dan bla 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 sampai selesai. Itu dalam rangka untuk memenuhi kewajiban niat tadi. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i. Nah, kalau lupa gimana? Ya kalau Hmm. lupa berarti dia nggak apa? Nggak sah puasanya. Nggak sah puasanya. Niatnya gini Pak, maksudnya kita tahu besok puasa nih, tapi kita Mm-mm. udah niat besok mau puasa, ya kan? Ya, Cuman kita lupa untuk baca, mengucapkan. ya Itu sah. Itu sah. mencukupi. Kenapa? Karena Nah, tadi niat puasa itu kan di hati. ya Nggak harus diucapkan. nggak diucapkan. Ya, Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, lafdun niat atau melafadzkan niat itu hukumnya sunnah aja. sunnah. Sunnah. Hmm. Nah, kalau di kitab-kitab fikih kita mempelajari di sana bahwa belajar dijelaskan ketika saya meniatkan besok saya mau puasa deh. Itu aja cukup. Hmm. Besok saya puasa karena bulan Ramadan. Hmm. Ya karena kita tahu bulan Ramadan, besok saya mau puasa itu mencukupi. Jadi seperti itu. Meskipun kita nggak melafatkan yang tadi nawa itu sama khodin Hmm. anadai gitu. Hmm. Karena balik lagi tadi bahwa niat itu tempatnya di Hati. hati. Nah, sementara lafdun niat itu sifatnya sunnah aja. Sunnah. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut mazhab yang lain itu berbeda. Misalkan contohnya saya ambil dari mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan bahwa meniat puasa di awal bulan Ramadan ya untuk 1 bulan penuh itu cukup. Berarti cuma satu kali. Iya, 1 kali aja. Jadi saya niat berpuasa di bulan Bulan Ramadan Ramadan. untuk bulan Ramadan selama bulan Ramadan gitu. Nah, Itu cukup menurut Imam Imam Malik. Maliki. Ya, Malik. ya benar mazhab Maliki Maliki. bahasanya. Ya. Itu cukup. Hmm. Nah, makanya ya di situ ada perbedaan pendapat kan. Di situ ada perbedaan pendapat. Makanya para ulama itu kemudian biasanya biasanya itu apa istilahnya ya? Bukan menghimbau, apa sih bahasanya? Menyarankan, menyarankan. Karena kita ini kan sebenarnya ngakunya misalkan kita ngakunya mazhab Syafi'i. Tapi Hmm. ternyata secara praktek kita kan nggak selalu Syafi'i terus jatanya gitu kan Mas. Ya. Dan boleh nggak? Boleh aja. Boleh nggak kita intikal mazhab Hmm. istilahnya atau kita berpindah mazhab berganti mazhab. Hmm. Sekarang saya dalam hal ibadah ini saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi di hal yang lain saya mengikuti mazhab yang lain. Ya boleh aja Boleh karena aja. kita ini kan orang awam. Kita ini juga bukan bukan yang ya kita orang awam lah gitu. Kita masih diperbolehkan. Kita bisa boleh taklid ke sana, boleh taklid ke sini gitu. Contoh misalkan nih, ini contoh. Hmm. Kenapa saya mengatakan bahwa ternyata kita ini nggak selalu Imam Syafi'i. Nah, kamu kalau bayar zakat biasanya pakai uang atau pakai beras? Pakai beras. Oh, pakai beras. Ya. Itu mazhab atau sebenarnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambal, Ahmad bin Hambal itu menggunakan makanan pokok lah ya. Ya salah satunya kalau di sini beras. Hmm. Tapi ada nggak orang yang di Indonesia yang katanya mayoritas itu mazhab Syafi'i atau bahkan mungkin saya sendiri itu kadang pakai beras, kadang pakai uang. Ya, saya juga pernah ngeliat di masjid kadang pakai uang. Kamu pernah nggak zakat pakai uang? Belum pernah sih. Oh belum Belum pernah. pernah ya. Ya berarti kamu Syafi'i banget. Nggak ya? Ya kalau saya kadang pakai uang, kadang Nah, pakai beras. Nah, artinya apa? Kadang saya ngikutin mazhab yang Maliki itu, apa mazhab 3 itu, mayoritas mazhab. Saya kadang ngikutin Imam Hanafi ketika saya zakat pakai uang. Jadi seperti itu. Atau misalkan yang biasa saya bilang, kalau kamu misalkan kamu punya ayam nih, punya ayam jago, punya ayam jago, terus ketabrak motor, tabrak motor, terus masih
ngep-ngep lah kalau orang Ya, Jawa bilang. ya. Judul Belum. nyawa junjung tanduk. Ya, terus kamu potong. Ya, Nah, itu halal apa haram? yang saya tahu halal, masih halal. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu haram. Hah? Sudah nggak boleh. Udah nggak boleh? Iya, tapi menurut mazhab yang lain halal. Gitu. Ternyata kita nggak selalu Syafi'i kan bahasanya. Ya. Nah, hal-hal semacam itu. Saya cuma pengen memperlihatkan itu bahwa ternyata kita yang akunya mazhab Syafi'i juga nggak dalam praktek keseharian kita nggak selalu mazhab Syafi'i kok. Artinya apa? Saya mau mengatakan kita pindah mazhab itu inti apa? Itu boleh gitu. Boleh-boleh aja sebagai orang awam. Nah, Tapi, saya hanya mau mengatakan itu. hmm, Nah, terus kemudian tadi saya bilang biasanya para ulama kita itu menyarankan meskipun kita mazhab Syafi'i, setiap hmm, malam kita itu harus mewajibkan tadi niat berpuasa setiap hmm, malam. Nah, boleh kita itu mengikuti juga melakukan juga mazhab Imam Malik. balik. Jadi ketika kita masih di awal-awal puasa nih, mumpung di masih hari pertama, hari Hmm, kedua gitu ya, di awal-awal puasa, kita berniat puasa untuk 1 bulan penuh. Itu kita berniat puasa untuk satu Satu bulan bulan penuh, penuh. ya. Nah, untuk 1 bulan penuh itu berharapnya apa? Untuk jaga-jaga. Kalau lupa gitu, Kalau misalkan kita lupa, Pak. Oh, gitu. Kalau misalkan kita lupa, suatu waktu kita lupa, misalkan karena mungkin kelelahan atau keinian, terus kita malam kita lupa hmm, sampai subuh kita bangun misalkan sudah lewat jam misalkan jam 5 lah ya. hmm, Itu kebangun jam 5 malamnya belum belum apa namanya? niat, Belum niat. ya, Kebuka jam 5 kita bahkan sampai nggak sahur misalkan ya, karena kelewat lewat gitu ya. kan. Nah, itu kalau misalkan kita tetap ngikutin mazhab Syafi'i, maka puasa kita hari itu nggak sah karena malamnya lu nggak niat sama sekali. Tapi kalau kita sudah niat pertama di ngikutin tadi mazhabnya Imam Malik, ya di posisi itu kita tinggal intikal mazhab bahwa untuk hari ini saya ngikutin mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa mencukupi niat di awal bulan Ramadan untuk selama satu Satu bulan bulan. full. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan eh, tadi dikatakan bahwa amal itu tergantung niatnya, betul. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu apa namanya sahnya juga salah satunya ya rukunnya ya niat. Niat, ya. Niat nggak boleh ketinggalan. Nah, niat itu bagaimana? Niat itu di dalam hati, bukan di lafadznya. Hmm, Ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Terus kemudian harus menyebutkan niat puasa itu puasanya kapan? Oh, puasa bulan Ramadan. Ramadan, ya. Nah, terus tadi menurut mazhab Syafi'i untuk khusus ini khusus ya, khusus Hmm, puasa bulan hmm, Ramadan, niat itu harus setiap malam. Nah, ini beda. Beda ketika misalkan puasanya itu puasa sunnah, Din. Puasa sunnah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau puasa sunnah itu tidak harus malamnya niat. Gitu. bisa siang gitu. Iya. Jadi kalau misalkan puasa Ramadan yang sifatnya wajib, Ya. itu malam harus niat. Menurut Imam Syafi'i. Ya. Ya. Tapi kalau puasanya itu puasa sunnah, Hmm, misalkan Senin ya. Kemis, misalkan Ayamul Bid Nah, gitu ya, dan puasa Daud yang ya. lainnya, itu boleh pagi hari Pas atau kita, siang pas hari. kita sudah puasa. Yang penting Nah, dari pagi itu kita belum makan apa-apa. oh, ya. Jadi misalkan hari ini hari Kamis nih. Hmm, Saya dari pagi ini belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang sifatnya membatalkan hmm. puasa. Langsung aja nih kita niat tuh. Terus saya jam 9 mikir, ah saya mau puasa deh hari ini. Nah, Itu boleh. oh, sunnah itu ya. Iya, Puasa untuk sunnah, puasa sunnah. sunnah, ya. Beda dengan tadi puasa bulan Ramadan, Ramadan. puasa wajib. Kalau puasa bulan Ramadan harus malamnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau puasa sunnah nggak harus malamnya. Jadi bisa aja tadi kayak tadi saya bilang, misalkan hari Senin kita mau dari pagi belum makan, belum minum, belum Hmm, rokok, belum hmm, melakukan hal-hal yang hmm, membatalkan puasa, hmm. terus jam 9 atau jam 10 terus kita pikir Pengen puasa gitu ah ya. saya puasa aja deh hari ini. Ya. Nah, itu boleh. Oh, boleh. Karena beberapa riwayat Hmm, Rasulullah tuh seperti itu. Rasulullah seperti itu karena ada riwayat mengatakan Rasulullah itu suatu hari datang kepada ibunda Aisyah, hmm, datang ke kediaman beliau. Rasulullah bertanya, apakah ada makanan apa enggak gitu. hmm. Kemudian Bunda Aisyah mengatakan enggak ada.
Kalau nggak ada ya sudah, kalau gitu hari ini saya puasa. puasa, Oh, padahal posisinya udah siang. Kayak gitu-gitu. Itu boleh. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, kalau untuk puasa Ramadan tadi ada mazhab lain yang mengatakan bahwa puasa di apa bulan berniat di di awal awal. bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh itu mencukupi. Untuk mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki. Maliki. Oke. Nah, itu kemudian para ulama kita menyarankan ya kalau kelupaan Hmm, atau kalau gimana gitu ya. Nah, itu makanya kita bisa intikal mazhab atau bisa berganti pindah mazhab ya. pindah Oh, mazhab, oke, berganti oke. mazhab itu. Itu masalah niatin. Oke. Berarti harus niat pertama dalam hati dulu ya. Ya wajibnya niat ya dalam Wajib dalam hati. hati dulu ya. Hmm, Oke. gitu. Terus Oke, untuk pertanyaan kedua, hmm, apa saja hal-hal yang menjadi syarat sahnya puasa? syarat sahnya puasa itu ya yang jelas Islam. Ya, pastilah. Ya kalau kita belajar di apa namanya secara fikih ya, Ya. secara fikih Imam Syafi'i itu syarat sahnya puasa itu ada Hmm, 4. Yang pertama itu tentunya Islam. Ya orang itu Islam. Jadi kalau ada orang non Muslim ya, bukan hmm, orang Islam, hmm. ya dia kalaupun dia puasa di bulan Ramadan, ya puasanya nggak sah. Ya, jadi ya boleh nggak orang Muslim ikut puasa boleh, tapi nggak sah secara ibadah karena kan dia bukan Islam. Emang Yang ada yang agama kita melakukan puasa? ya kali aja ada orang yang pengen nyoba-nyoba Oh, gitu gitu. kan bahasanya Gak kan. pada bisa, gak pada tahan gitu ya. Iya, kan Penasaran gitu ya. ya penasaran barangkali mungkin ya kita ngelihat lah di Nah, banyak tempat barangkali ada orang-orang yang mungkin di luar negeri gitu ya yang mereka nggak mereka mungkin apa sih puasa itu apa sih gitu kan hmm, padahal mereka belum muslim nih. hmm, Terus saya boleh nggak saya ikutan nyobain gitu hmm. misalkan. Ya, Ya boleh aja. Tapi tetap nggak dihitung sebagai ibadah. ya. Karena kan tadi nggak sah. Syarat sahnya itu ya Islam. Islam. Ya kamu boleh aja kalau mau nyobain gitu Hmm, kan. Nggak makan, nggak gak minum, minum. Ya. nggak syahwat gitu kan. Ya tapi secara sah atau tidaknya ya belum sah. Karena memang eh, yang bersangkutan ini belum Islam Islam. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu berakal, Din. berakal ya. Berakal. Ya. Jadi kalau ada yang bilang misalkan begini, eh, apa namanya? Kalau orang kumur-kumur batal nggak Nah, puasanya? ya. Tapi kumur-kumurnya pakai kuah rendang gitu. Tapi gak ketelan Pak, cuma rasanya doang. Iya. Mana tuh? Nah kalau saya bilang, karena orang bilang, tapi kan nggak ketelan, Ya, nggak. Kalau menurut saya tetap nggak sah. biasa. Kenapa? Karena syarat sah puasa itu berakal. Itu nggak berakal itu orang. Tapi Bukan ketelan apa nggak. Kamu udah nggak berakal. Ngapain kumur-kumur pakai kuah oh rendang? iya, bukan bukan. Ada juga nih kalau kita ngerasain mau Aduh. kita siap-siap mau buka puasa gitu, kita masak. Ini keasinan nggak ya? Ini kemanisan nggak ya? Kita kan coba dicicip gitu kan. Ya, Coba itu apa itu? sama aja makan. Hah? Batal tidak? Sama aja, iya. Itu Oh, masih tetap membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, oh, membatalkan puasa. Tapi yang jelas tadi kalau ada yang bilang apa namanya ya nggak juga lah. kumur-kumur pakai kuah Iya. rendang, ya itu jelas batal. Tapi kan cuma kumur-kumur doang ya. Syarat sahnya puasa itu berakal. Kamu nggak berakal, udah. Kamu udah nggak berakal Tapi gitu. kalau kita ngudu nih, kumur-kumur Hmm. gimana? Ya kalau kumur-kumur bahasanya tadi, ini kamu mau diterusin ini bahasan yang tadi itu. Kalau kumur-kumur itu hukumnya makro, Makro. makro. Nah jadi kita balik lagi ke yang tadi gitu, Hmm. biar nggak kemana-mana nih pembahasannya nih. Ini kita bahas satu-satu nih. Nah maksudnya berakal itu Hmm. adalah tamyiz. Tamyiz itu eh, orang-orang yang apa namanya, ya bukan apa namanya, bukan anak kecil lah. Ya. Kecuali ya, orang yang nggak berakal tuh yang boleh nggak puasa tuh orang gila. Artinya dia kehilangan akalnya kan. Hmm. Dia kehilangan akalnya. Terus kemudian anak kecil yang belum mumayyiz, Belum balik. belum balik itu belum berakal lah ya. Hmm. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kadang-kadang dia juga belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk gitu kan. Nah, itu Betul. kan belum berakal tuh. Ya. Nah, itu juga belum 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 sah kalau dia kalau puasa puasa aja Ya, nggak untuk belajar ya. silakan ya, tapi secara syarat sahnya ya itu belum
nggak sah puasanya. Terus kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga itu dia suci. Suci. Suci dari haid, dari Oh, nifas. Nah, ini oh untuk ya. perempuan. Perempuan ya. Perempuan biasanya kan apa namanya? Dia Datang kan bulan lah. datang bulan Iya. ya. Kalau datang bulan itu otomatis dia puasanya itu nggak sah gitu. Tapi nggak puasa deh ya. Ya, dia nggak Nggak puasa, diwajibkan nggak puasa. diwajibkan puasa. Makanya puasanya, kalaupun dia puasa tuh nggak sah. Nah, jadi kalau yang haid, yang nifas, Hmm, nifas itu tahu nggak? Nifas itu tahu nggak? Nifas. Kalau haid tahu, tahu. tahu haid apa? Ya itu keluar Nah, haid itu keluar darah yang Iya, rutin iya. setiap, Darah kotor. Ya. ya darah setiap, ya rutin setiap bulan ya Iya. untuk perempuan gitu. Nah, kalau nifas itu pendarahan atau keluar darah setelah melahirkan. Bahkan, oh, Nah, itu namanya nifas. pas. Nah, itu kalau nifas itu juga tidak apa Diwajibkan namanya? puasa. Bukan tidak wajib Eh, kan, memang nggak sah nggak sah puasanya puasanya. orang nifas itu nggak sah. Ya, yang ketiga itu eh, dia itu mengetahui atau menyangka. Jadi dia tahu kalau ini tuh sudah memang udah masuk waktunya puasa, udah masuk waktunya Ramadan Kon. gitu. Jadi puasa bulan Ramadan, ya namanya juga bulan Ramadan, Hmm. ya dilaksanakan di bulan Bulan Ramadan. Ramadan gitu. Jadi kalau dia masih ragu, hari yang syak ya istilahnya ada keraguan, ini masuk bulan Ramadan atau belum? Ya. Ini masuknya apa namanya masih bulan Syakban atau udah masuk bulan Ramadan? Atau ini masih Ramadan atau sudah masuk Syawal? Nah, kalau ada keraguan Nah, seperti itu, eh, puasanya nggak sah. puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah. Jadi dia harus mengetahui kalau oh ini sudah masuk bulan Ramadan, atau dia mengetahui bahwa oh ini masih bulan Ramadan, dia berpuasa. Jadi belum masuk Syawal gitu ya. Ya. Berpuasa itu sah. Atau dia mempunyai prasangka kayak contoh yang di video yang lalu kita bicara tentang orang yang zon berprasangka karena misalkan dia di dalam penjara, dia nggak Oh tahu ya. Siang apa malam? siang atau malam, Ya. dia nggak tahu waktu, nggak tahu Hmm, hmm. tanggal gitu kan. Kemudian dia berprasangka zon kalau oh ini udah masuk Ramadan dan saya harus berpuasa. Nah, jadi seperti itu. Berarti jangan ragu-ragu. Jangan nggak boleh Ragu-ragu. ragu-ragu. Nah, jadi seperti itu. Makanya itulah pentingnya juga kita tahu kapan waktunya masuk Bulan bulan suci Ramadan ya. Ramadan. Kapan waktu masuk bulan awal Ramadan. Ramadan. Nah, kalau yang belum tahu, kalau yang pengen tahu ya nonton video kita yang kemarin. Ya. Nah, video yang kemarin Pembahasan kita kemarin udah ya. Ya. bahas. Nah, video yang kemarin kita udah bahas kapan Awal masuk awal puasanya masuk bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Nah, supaya puasa kita sah. Sah. Jadi Oke. seperti itu. Tapi yang paling penting ya tadi selain Islam juga berakal. Ya. Islam berakal, suci, Ya suci dari jangan ragu. haid dan tahu waktu Waktu bulan suci Ramadan. masuk bulan Ramadan. Nanti mungkin pembahasan-pembahasan yang lebih dalam ya nanti dibahas di tempat lain lah ya. Tapi setidaknya kurang lebihnya seperti itu. Dan juga tahu bahwa waktu yang dia puasa itu bukan waktu yang haram untuk puasa. Seperti satu Syawal gitu ya. Ya, sepertinya satu Syawal, terus tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha ya kan, Iya. sama hari tasyrik 11, 12 dan 13-nya. Itu kan yauma ahalallahu lakum fihi ta'am wa harramu alaikumusyyam. Jadi hari yang Allah menghalalkan untuk kalian makan dan mengharamkan untuk kalian berpuasa. Puasa. Itu. Jadi syaratnya sahnya puasa itu udah 4 ya Pak Ya. ya? Niat, Islam, Islam, berakal, berakal, suci dan tidak dan tahu tahu waktunya, waktu Oke. untuk berpuasa. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Jadi pengetahuan pembelajaran bagi saya pribadi dan teman-teman juga. Sudah Pak? Ya, kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Kita siap-siap untuk buka puasa. Ya dong. Aduh. Ya, nanti siap-siap buat berbuka puasa ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dan mudah-mudahan
harus tetap produktif, harus tetap semangat selama bulan puasa. Amin, amin. Nggak boleh lemes. Lemes. Pasti lemes semua kan. Oke. Ya mungkin kita cukupkan Ya. aja video kali ini. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya Din ya. Ya, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tonton. Insya Allah kita tayang setiap hari selama bulan Ramadan di podcast Ramadannya Goresan Kisah. Asik. Cukup, kita tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.